إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin, Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik. Jadi Yasin itu namanya ayatul mutasyabihat, yaitu al-ayatul laisa bima'na, yaitu beberapa ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran itu tidak boleh dikasih makna, sehingga seluruh para imam, ahli tafsir, para mufassirin yaitu mengucapkan Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik. Allah yang mengetahui apa maksudnya yang demikian itu. Barang siapa yang membaca itu, maka itu sama dengan mengkhatamkan 70.000 kitab. Wal Quran, demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Yang saya baca nanti diulang ya. Nanti diulang. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, adalah termasuk orang yang diutus. Ala, di atas, siratin, jalan mustaqim, lurus. Mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzila, telah diturunkan. Al-Aziz, maksudnya tanzila, telah diturunkan kitab Al-Quran ini. Al-Aziz, oleh Zat yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Litunzira, untuk memberikan peringatan. Qauman, kepada kaum ma'unzira, yang tidak pernah diberikan peringatan aba'uhum, oleh nenek moyang mereka. Kalau pertemuan kemarin kita ngaji surat apa? Yasin ya? Oh, berarti sudah. Sekarang ayat berapa lanjutannya? Saya lupa. Oh. Nah, kalau gitu lanjutnya sekarang ayat 10 ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 10 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang kafir. Orang kafir ini sudah tidak ada sebenarnya di zaman Rasulullah, habis dibunuh. Gitu. Kalau tidak masuk Islam dihabisi. Gitu. Sehingga tidak ada lagi. Nah, sekarang ini kita ini orang Islam ini banyak sekali, cuman sifat-sifat dari kekafiran itu mirip sifat-sifat orang kafir yang dibawa oleh umat Islam kan. Bagaimana sifat-sifatnya? Ini salah satunya dijelaskan di wasawaun, mereka sama saja, alaihim, atas mereka, anzartahum, diberikan peringatan, amlam tunziruhum, atau kamu tidak memberikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Gitu. Jadi orang itu kalau dikasih nasihat agama tidak ada kesan dalam hati, pikiran kafir. Gitu. Dengar pengajian, artinya dibacakan Quran, kalau tidak ada getaran dalam hati, itu berarti itu kita harus pertanyakan keimanan itu. Innama, sungguhnya engkau, tunziru, harus memberikan peringatan, manittaba'a zikra, kepada orang yang mengikuti, kepada orang yang telah mengikuti peringatan. Wa khasyar rahman, dan takut kepada Zat yang Maha Pengasih, bil ghaib, walaupun dia gaib. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa kita lihat dengan zahir. Tapi ada orang yang mengaku dirinya sudah melihat Allah. Fabashirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman walaupun dia tidak melihat zat Allah. Bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan dengan ganjaran yang mulia, yaitu syurga dan rahmat Allah. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat qaddamu wa asarahum, yaitu masa lalu dan bekas perjalanan masa lalu mereka. Wa kulla syai'in, dan setiap segala sesuatu, ahsainahu, kami telah tetapkan, fi imamin mubin, di dalam catatan kitab yang nyata. Maksudnya di dalam kitab catatan Lauhil Mahfuz. Jadi apapun perjalanan kita di dunia ini, dari hal-hal kecil sampai hal besar, semua tercatat. Tidak ada yang lewat. Kita melakukan kebaikan, catat. Melakukan keburukan, catat. Bahkan kebuat sedikit sebesar biji zarah pun dicatat.
tetapi semua aib manusia ini Allah ditutup. Makanya tidak boleh membicarakan kejelekan sendiri. Oh, dulu saya, tidak ada yang lebih hebat dalam masalah mencuri daripada saya. Tidak usah, walaupun dia itu mantan pencuri kelas kakap misalnya kan, jangan menceritakan itu. Pokoknya yang Pak Ustadz yang paling nakal dengan ini Pak Ustadz, mau kemelek dari seninan dengan batas kejitin harus membawi sih. Nah, tidak usah. Itu namanya keburukan kita ini Allah sudah tutup, tapi kita yang bongkar. Itu tidak boleh. Wadrib lahum, dan kami jadikan bagi mereka masalan, yaitu perumpamaan, misal asal katanya kan, misal ashabul qaryah, itu penduduk satu negeri, izja ahal mursalun, ketika didatangkan kepadanya, yaitu al mursalun, orang-orang yang diutus. Orang-orang diutus itu para pendakwah. Iz arsalna, ketika kami mengutus, ilaihim, kepada mereka, isnaini, yaitu dua orang, fakazzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bisalis, dan kami kuatkan dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, dan mereka berkata, sungguhnya kami ini datang kepadamu sebagai utusan untuk menyampaikan agama. Itu. Dan ini adalah Allah sudah ciptakan, Allah sudah buatkan perumpamaan bahwa pendahulu sudah ada pendakwah, para dai Allah yang datang ke kampung-kampung untuk menyampaikan dakwah. 2 orang dulu, kemudian ditambah lagi 3 orang, tapi mereka mendustakan. Itu. Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna. Biasanya orang kalau didatangkan juru dakwah, ma antum illa basyarun, tidaklah kamu itu kecuali laki-laki biasa, misluna, sebagaimana kami. Itu makanya kita nggak boleh mengentengkan orang. Biasanya kalau orang didatangkan, misalnya nih kita di kampung nih, kita punya ustadz, dulu dia nakal ceritanya ustadz ini. Itu pergi mondok, akhirnya pulang jadi ustadz dan baik. Itu kebanyakan orang yang dilihat masa lalunya. Kan begitu. Aduh, kancing kelek-lek dia, nyanyal masih tilai. Itu orang bilang, tidak boleh. Itu masa lalu. Dan ini perkataan ini diabadikan oleh Allah. Itu karena setiap orang yang didatangkan para dai Allah atau orang-orang yang juru dakwah ke tempatnya, itu selalu mereka mendustakan. Apa namanya mendustakan? Sebenarnya dia tahu itu benar, tapi dia tidak percaya. Wa ma anzala, dan tidaklah kami menurunkan Ar-Rahman, dan tidaklah Zat yang Maha Pengasih menurunkan min syai', sesuatu katanya. In antum illa takzibun, tidaklah kamu itu kecuali orang yang berdusta. Jadi kalau kita beda kita mendakwahi orang yang betul-betul enggak bisa sama orang yang bisa, orang pintar. Karena apa? Ini perkataan ini biasa. Bahkan ketika kita menyampaikan hal-hal yang benar dianggap dusta. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Qalu, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, bahwa Tuhan kami mengatakan, inna ilaikum, sungguhnya kami ilaikum, kepada kamu, lamursalun, benar-benar diutus. Wa ma alaina, dan tidaklah kami ini illal balagul mubin, kecuali akan menyampaikan sesuatu yang nyata. Qalu, mereka orang-orang yang menentang itu berkata, inna tatayyarna bikum, kami akan mengusir kamu atau melempar kamu. La illam tantahu, jika kamu tidak berhenti untuk menyampaikan dakwah, lanarjumannakum, kami akan melempar kamu, walayamassannakum, dan kami akan menyiapkan bagi kamu minna, dari kami, azabun alim, yaitu azab yang sangat pedih.
Qalu, mereka berkata, ta'irukum, sebagian dari mereka. Ini yang dijelaskan Habib Najjar namanya. Jadi dilihatnya 3 orang pendakwah ini mau dikeroyok, mau dilempar, maka Habib Najjar ini dia berada di pojok kampung. Itu. Dan dialah yang membela. Itu artinya dia yang membela pendakwah tersebut. A'in zukirtum bal antum qawmun musrifun. Apakah kamu tidak mau diberikan peringatan? Bal, bahkan antum, kamu itu kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Waja'a, dan datanglah min aqsal Madinah, dari pojok kampung, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dengan tergesa-gesa. Itu namanya Habib Najjar. Dialah yang membela 3 orang pendakwah tersebut, 3 orang dai yang mau diusir tadi. Itu karena dai ini dianggap bodoh. Itu karena yang mau didakwah ini orang pintar semua. Gitu. Padahal kata dakwah itu adalah kata mengajak. Dan yang boleh diajak semuanya harus diajak. Boleh diajak. Misalnya namanya mengajak itu bukan mengajar kan? Saya antum baru selesai di Mesir ini. Saya ini nggak pernah mondok. Ustaz, ayo kita ke masjid. Kira-kira marah apa tidak? Marah apa tidak? Biasanya orang tersinggung kalau dikatakan begitu. Kalau didakwahi untuk diajak ke masjid. Kami kayak nggak tahu aja, saya ini orang dalam hati dia ngomong, saya ini tamatan Mesir gini-gini. Waktu diajak ke masjid udah biasa ke masjid. Padahal kata itu berpahala. Itu siapapun kalau mengajak itu boleh. Ini analoginya begini. Kuliah sudah semester berapa sekarang? Semester 8. Saya ini belum kuliah. Itu. Mas siapa namanya? Ardi. Mas Ardi. Saya ini belum kuliah, mau daftar kuliah. Mas Ardi, ayo kita kuliah. Gitu. Padahal dia sudah semester 8. Saya ini belum kuliah. Mengajak dia kuliah kok marah. Seharusnya senang kan? Nah, itu analoginya. Yang pertama. Yang kedua, hobi mancing misalnya. Mas Ardi, yuk kita mancing. Padahal dia hobi mancing nih. Ayo kita mancing. Marah apa enggak kira-kira? Enggak mungkin marah kan? Malah senang. Oh ya, ayo kita memang hobi. Gitu. Yang ketiga, hobi main bola. Saya ini nggak bisa main bola, hanya jadi penonton. Gitu. Lupa namanya kemarin. Ya? Lihat, ayo kita nonton bola yuk. Ayo, pasti bilang ayo. Jadi sebenarnya mengajak itu tidak perlu tersinggung. Orang sudah biasa ke masjid, diajak ke masjid, jangan marah. Karena orang suka main bola, bahkan bintang lapangan diajak pergi nonton bola, enggak tersinggung. Enggak tersinggung kan dia? Itu analoginya. Jadi yang namanya dakwah atau mengajak itu adalah bukan mengajar. Gitu. Itu yang sering orang salah paham. Dia sudah biasa ke masjid, diajak ke masjid, marah. Tapi kalau dia hobi nonton presian atau beladukan, Buya presian teh senang. Hobi mancing, diajak mancing, senang. Tapi gantian diajak pergi ke masjid, dia marah. Nah, disinilah akalnya manusia, nafsunya manusia di situ. Marah dia. Ittabi'u, maka Habib Najjar berkata, ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum, yaitu orang yang tidak meminta kepadamu ajran, upah, wahum muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Jadi orang yang datang menyampaikan dakwah tanpa diupah, itu orang dapat hidayah karena keikhlasan. Saya sering diundang itu, dan beda-beda tempat. Kalau di dinas ini diundang, di dinas ini diundang, di kampung ini diundang, di kampung ini diundang. Terus terang saja, amplopnya beda-beda. Ini bikin hati dan pikiran tuh beda. Makin besar amplopnya, niatnya makin rusak.
Tapi kalau kita pergi dakwah tanpa diundang, sengaja berdakwah menyampaikan ajakan, ini iman ini naik. Al-imanu ya'ti bid-da'wah, hadis Nabi. Karena iman itu akan naik dengan dakwah, dengan mengajak orang. Tapi kalau kita itu datang diundang untuk mengisi pengajian, itu bukan dai namanya, tapi namanya mad'u, orang yang diajak. Dia apa? Ini analoginya begini, pemahamannya begini. Antum saya datang cari ke Gunung Sari, ayo ngaji. Itu antum atau saya yang ngajak? Siapa yang ngajak gitu? Berarti saya yang ngajak kan? Nah, berarti antum datang ke sini nih, antumlah yang menjadi orang yang terajak. Saya yang mengajak. Gitu. Saya jadi tuan guru besar nih. Saya jadi ustadz misalnya. Saya datang diundang untuk mengaji di sana, mengisi ceramah. Apakah saya yang mengajak atau saya yang diajak? Kira-kira gimana pemahaman? Saya yang diajak. Berarti saya ini mad'u, bukan dai. Berarti saya inilah yang diajak. Orang yang datang ke saya yang mengajak, dialah yang dai. Gitu. Jadi dai itu atau tukang ajak itu bukan diupah. Itu. Tetapi istilah tempat kesalahpahaman kita, disangkanya orang yang duduk menyampaikan itulah dai, tetapi sebenarnya yang disebut dai itu adalah orang yang mengajak. Dan menjadi dai itu harus, karena Rasulullah itu dai, Allah dai, Rasulullah dai, malaikat juga dai. Apa dalilnya? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ini ke rumah keselamatan. Allah mengajak manusia. Malaikat juga mengajak. Kemudian manusia juga mengajak. Setiap ada majelis seperti ini, salah satu dari sekian banyak malaikat itu mengundang, ayo ada pengajian di Batu Butir, diundang. Ada pengajian di Kapek, Gunung Sari, mana ada majelis yang membicarakan Al-Quran, salah satu malaikat itu keliling dia, ayo datang. Jadi dai dia. Itu Rasulullah itu keliling dari rumah ke rumah, ketuk pintu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Manusia ucapan la ilaha illallah. Itu pengertian dai ya. Lanjut. Wama, dan tidaklah li aku, la a'budu, tidak menyembah. Fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah aku akan kembali. Attakhizu min dunihi, kenapa kamu mengambil min dunihi, selain daripada dia Allah, alihatan, sebagai sesembahan. In yuridinir rahman, jika Zat yang maha pengasih menginginkan, menghendaki, bidurrillah tughni anni syafa'ah, yaitu kemudaratan bagiku, la tughni anni, maka tidak ada yang dapat membantu syafa'atuhum, itu untuk memberi pertolongan kepada mereka, syai'an, sedikit pun, wala yunqazun, dan tidaklah mereka itu dapat kembali atau tertolong. Ini sungguhnya aku idzal la fi dhalalin mubin, pada saat itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini amantu, sungguhnya aku ini beriman, bi rabbikum, dengan Tuhan kamu, fasma'un, maka dengarkanlah. Jadi ini adalah ucapan-ucapan Habib Najjar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ini mengingatkan bahwa yang menciptakan aku ini adalah Allah. Sekiranya Allah menghendaki kemudaratan bagiku, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kemudaratan, maka tidak ada orang bisa menolong kita. Dan jika orang itu sudah dikehendaki untuk selamat, walaupun dikeroyok sama sekian banyak orang, tapi kamu diselamatkan, pasti dia akan selamat. Itu maksudnya. Qila, dikatakanlah kepadanya, idkhilil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, maka dia berkata, alangkah menyesalnya aku, kaumku,
ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan ampunan Tuhanku. Jadi akhirnya Habib Najjar itu dibunuh dia, dipenggal lehernya karena membela para dai Allah. Itu. Tetapi kemudian diabadikan ucapannya, sekiranya mereka itu mengetahui, itu alangkah menyesalnya kaumku itu jika mereka mengetahui. Dengan bima ghafarali, dengan ampunan Tuhanku, Rabbi Tuhanku, wa ja'alani, dan Allah telah menjadikan aku minal mukramin, daripada orang yang dimuliakan. Gimana? Tadi sudah sampai ayat berapa? Coba sekarang diulang sedikit. Nah, mulai dari Mas Ardi. Coba diulang ya. Diam-diam Pin. Diam-diam. Mulai dari mana kita mulai tadi? Dari inna ja'alna ya. Ada maknanya di situ? Nah, ya. Coba nanti yang tidak tahu dilihat di situ. Inna, coba ya, 1 2. Inna artinya sungguhnya kami, ya. Inna artinya sungguhnya kami. Ja'alna, telah jadikan. Kami telah jadikan. Fi, di atau di dalam. A'naqihim, leher mereka. A'naqihim, betul kan? A'naqihim, ya, leher kan? Pengikat atau leher? Aghlalan, pengikat. Di leher mereka, sungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ya. A'naqihim, leher mereka. Aghlalan, ya, belenggu atau pengikat. Fahiyya artinya apa? Maka dia ya. Ilal azqan, tertengadah. Diangkat ke dagu. Ya, diangkat ke dagu. Fahum muqmahun, sehingga mereka tertengadah. Ya. Itu. Coba ulangi ya. Inna artinya sungguhnya kami. Ja'alna, telah menjadikan fi a'naqihim, yaitu di leher mereka, aglalan, belenggu. Fahiyya, maka dia, ilal azqani, menjadi terangkat ya. Apa itu? Tertengadah. Fahum, maka mereka muqmahun, tertengadah. Coba dulu lagi Mas Ardi. Inna ja'alna, sesungguhnya kami di a'naqihim. Terus